Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apa, dan selalu diberi keberkahan dari Allah SWT. Bertemu lagi dengan saya, Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh. Beberapa hari yang lalu ada beberapa teman yang menanyakan tentang rapot pendidikan ataupun lembar PBD. Apa sih rapot pendidikan? Bagaimana sih cara mengerjakannya? Kami sebenarnya pernah mengupload bagaimana cara mengisi lembar PBD di tahun 2022. Tetapi teman kami itu menginginkan kami untuk memberitahu bagaimana cara mengisi lembar PBD di tahun 2023 ini. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan like, comment, and share video ini supaya lebih banyak orang yang bisa memanfaatkannya. Yuk sama-sama kita bahas apa sih rapot pendidikan dan apa perencanaan berbasis data. Ya, rapot pendidikan adalah indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek dan digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Di dalam rapot pendidikan, kita dapat mengakses perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data atau PBD dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan, di mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan menggunakan atau tidak menggunakan anggaran satuan pendidikan. PBD di PAUD berfokus pada proses kualitas lingkungan belajar PAUD, yaitu transformasi pendidikan menuju PAUD berkualitas, yang meliputi dimensi D, kualitas proses pembelajaran, dan dimensi E, kualitas pengelolaan satuan. Supaya tidak berlarut-larut dan bikin bingung, kita praktek langsung saja ya. Cekidot. Pertama-tama kita akses rapot pendidikan, kita klik browser Google Chrome, kemudian pilih salah satu akun. Kemudian kita ketikkan rapor pendidikan. Langsung kita enter. Nah, di sini kita akan menemukan rapor pendidikan di halaman kemdikbud.go.id. Kita klik. Langsung terbuka, selamat datang di raport pendidikan. Kemudian kita klik ini, lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda yang di blok warna biru. Kita klik, kemudian kita masuk pakai akun Belajar ID. Nah, kalau akun Belajar ID-nya sudah terkonek, akan otomatis langsung masuk ke raport pendidikan. Kita scroll ke bawah sedikit sampai ada tulisan unduh lembar PBD yang di blok biru. Kita klik unduh lembar PBD. Nah, lembar PBD berhasil diunduh. Di mana hasil unduhannya? Kita klik File Explorer. Kita klik download. Nah, ini sudah ada lembar PBD PAUD 2023. Tinggal kita buka untuk segera diisi. Sebelumnya jangan lupa klik Enable Editing. Nah, di dalam lembar PBD ini ada banyak sheet ya. Baca aku. Lembar 1 evaluasi diri, lembar 2 identifikasi, lembar 3 IRB RKT, lembar 4 panduan refleksi dan benahi, lembar selanjutnya lembar rancangan. Kita bisa klik titik 3-nya lagi, kemudian lembar rancangan EKAS, kemudian kita klik lagi ada daftar kegiatan EKAS, kita klik lagi ada final terakhirnya ya.
Kita balik ke depan. Yang paling depan adalah baca aku. Silahkan Bapak Ibu membaca dulu untuk memahami bagaimana langkah kita mengisi lembar PBD ini. Kemudian kalau sudah mulai agak sedikit paham, kita buka lembar 1, yaitu evaluasi diri. Ya, di lembar 1 ini ada keterangannya, bisa dibaca masing-masing ya. Kita langsung scroll ke bawah sampai ke lembar evaluasi diri yang harus kita isi. Di sini jelas ada keterangannya ya, bagaimana cara kita mengisi. Untuk form yang pertama, elemen 1 kualitas proses pembelajaran, GD1 perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Keterangannya yaitu berikan tanda silang pada kotak yang paling sesuai dengan kondisi kesatuan Anda. Anda dapat memilih lebih dari satu kotak ya. Di sini kita kasih tanda silang mana yang sesuai. Misalnya satuan punya KOSP, pasti punya lah ya, masa nggak punya. Satuan memiliki KTSP atau KOSP yang berisi informasi mengenai perencanaan pembelajaran. Ya, selanjutnya dibaca. Kalau lembaga Bapak Ibu ada, tinggal silang. Kalau nggak ada, tidak ya. Ini boleh lebih dari satu kotak ya isinya. Kemudian di D2, pendekatan pembelajaran untuk anak usia dini juga sama. Di D2.1 praktik mengelola kelas, beri tanda silang hanya pada satu kotak yang paling sesuai ya. Jadi pilih salah satu. Ya, silahkan sesuaikan dengan lembaga Bapak Ibu ya, tidak harus sama isinya. Kemudian di D2.2 interaksi dalam mengelola kelas. Beri tanda silang pada kotak yang paling sesuai. Anda dapat memilih lebih dari satu ya. Jadi setiap mengisi harus dibaca keterangan ini. Apakah hanya satu kotak atau boleh lebih dari satu? Kalau ini boleh lebih dari satu. Kemudian di D2.3 penghargaan atas usaha. Beri tanda silang pada kotak yang paling sesuai. Anda dapat memilih lebih dari satu. Ini juga boleh lebih dari satu. Kemudian D2.4 berilah tanda silang hanya pada satu kotak. Ya, ini bagi hanya satu kotak. Kemudian D2.5 pembelajaran terdiferensiasi, beri tanda kotak pada kotak yang sesuai. Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. Terus D2.6 kemampuan pendidik memandu, beri tanda silang hanya pada satu kotak yang paling sesuai. Jadi kalau D2.6 itu hanya satu kotak. Kemudian D2.7 beri tanda silang. Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. Kemudian D2.8 Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. D2.9 beri tanda silang hanya pada satu kotak. D3.1 Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. D3.2 Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. D3.3 berilah tanda silang hanya pada satu kotak. Kemudian D3.4 beri tanda silang. Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. Kemudian D3.5 Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. D3.6 muatan kognitif. Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. Kemudian D4 Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. Kemudian E1 Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. E2 Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. Kemudian E3 beri tanda silang hanya pada satu kotak. Kemudian E4 Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. E5 Anda boleh memilih lebih dari satu kotak. E6 Anda dapat memilih lebih dari satu kotak. E7.1 Anda boleh memilih lebih dari satu kotak. E7.2 hanya dalam satu kotak. E7.3 beri tanda silang hanya pada satu kotak. E7.4 beri tanda silang hanya pada satu kotak. E7.5 beri tanda silang Anda boleh memilih lebih dari satu kotak. E7.6 beri tanda silang hanya pada satu kotak. E7.7 beri tanda silang hanya pada satu kotak. E7.8 beri tanda silang hanya pada satu kotak.
E8 beri tanggal silang. Anda boleh memilih lebih dari satu kotak. Kemudian E9 beri tanggal silang hanya pada satu kotak. Setelah lembar 1 evaluasi terisi, kita bisa menuju ke lembar kedua, identifikasi. Ya, kita scroll lagi ke bawah. Silahkan dibaca ya keterangannya, bisa dibaca sendiri. Kemudian karena saya belum mengisi, jadi tabel 2 hasil evaluasi masih kosong. Jadi kalau belum mengisi nggak bakalan ada hasil evaluasi. Jadi tolong diisi ya di lembar 1. Kemudian di sini ada tabel identifikasi fokus perencanaan atau layanan yang akan disediakan dan ditingkatkan. Di sini sudah terisi 3 elemen ya. Ini adalah elemen yang wajib disediakan layanannya, yaitu D2 penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, D3 muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, E6 kemitraan dengan orang tua atau wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah. Kalau Bapak Ibu sudah isi lembar evaluasi diri, nanti tabel hasil evaluasi akan muncul. Ada warna hijau, ya paling atas ini bisa saja kuning, bisa hijau yang 3 ini. Tapi walaupun hijau, tetap wajib diberikan layanan. Kemudian misalnya ada warna kuning atau ada warna hijau dan warna biru. Jadi kita akan tambahkan layanannya yang warna kuning dulu ya. E4 kita klik, kemudian ada tanda panah ke bawah, kita klik, kita pilih E4. Nah, jadi karena yang warna kuning hanya 1, saya tambahkan 1. Misalnya ada 2, silahkan tambahkan 2. Tapi maksimal di sini hanya 10. Tidak boleh lebih. Seandainya kuning semua, dipilih aja mana yang prioritas ingin diberi layanan. Setelah selesai mengisi lembar identifikasi fokus perencanaan, kita klik lembar 3 INB. Silahkan dibaca pedomannya ya. Seandainya tulisannya terlalu kecil, kita bisa besarkan dengan mengklik ini di sini nih. Tanda persenannya ya, kita klik aja sampai bisa terbaca dengan jelas. Kita geser kanan kiri ya. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita mulai INB NKT ya. Yang pertama tadi kita lihat lagi layanannya yang seperti tadi ya. Kita klik kotaknya, ada tanda panah di samping yang ke bawah, kita klik, kemudian kita pilih D2. Selanjutnya kita akan menentukan akar masalah. Seandainya masih bingung seperti apa akar masalah, kita bisa membuka panduan refleksi benahi ya. Kita scroll dulu ke atas, bisa dibaca. Kemudian di sini ada contohnya tentang D2. Ini D2, kemudian ada contoh akar masalah. Misalnya Bapak Ibu nggak mau pusing, pakai aja nggak apa. Misalnya satuan masih perlu penguatan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang mencerminkan pendekatan pembelajaran yang efektif agar anak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tinggal kita klik, kemudian klik copy, kemudian kita buka INB NKT, kita klik kipas refleksi, kemudian dipastekan di sini, di paste ya. Ya, selanjutnya ini sudah ketemu akan masalah. Selanjutnya yaitu benahinya apa? Kita lihat di kolom benahi. Ini ada contoh melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran melalui komunitas belajar. Atau bisa juga menggunakan inspirasi benahi. Menggunakan komunitas belajar di satuan pendidikan untuk melakukan refleksi praktik belajar misalnya. Atau belajar merancang pembelajaran yang efektif. Atau menggunakan inspirasi kegiatan pembelajaran di PAUD yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran.
Ya, mau pakai yang mana? Misalnya melakukan refleksi apa menggunakan komunitas belajar. Kita menggunakan komunitas belajar di satuan aja ya. Kita klik seperti tadi, kita copy, kemudian kita buka INB-nya, kita pastekan di benahi ya. Kemudian tadi di akar masalah ada satu lagi ya. Keterbukaan pendidik untuk belajar dari dan bersama orang lain untuk menguatkan pembelajaran kualitas pembelajaran belum menjadi budaya ya, bisa misalnya kita kopikan di kolom refleksi, kemudian benahinnya mau menggunakan yang mana, misalnya melakukan refleksi boleh, atau belajar merencanakan pembelajaran yang efektif, atau menggunakan inspirasi kegiatan pembelajaran. Menggunakan inspirasi aja ya, copy kemudian paste. Setelah sampai benahi, selanjutnya yaitu kegiatan EKS. Sebelah sini ada daftar kegiatan EKS ya. Yang pas untuk kegiatan di satuan PAUD itu apa? Bisa pengembangan profesi pendidik, bisa pengembangan inovasi juga bisa. Kita pilih yang pengembangan inovasi aja ya. Kita copy, kemudian kita buka INB-EKT lagi, kita pastikan. Kemudian menggunakan inspirasi kegiatan pembelajaran di PAUD yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Bisa ingin melalui kegiatan gugus. Jadi kita cari lagi daftar kegiatan EKS lagi ya. Mana ya? Nih, partisipasi ke komunitas belajar antar satuan, ini untuk pertemuan gugus. Kita pastikan. Kalau sudah, selanjutnya di kolom ketiga kita pilih D3. Dari D3 kita lihat lagi panduan refleksi dan benahi. Kita scroll ke bawah, kesampingin dulu biar kelihatan. Nih, indikator prioritas D3 ya. Di sini bisa kita pilih. Kalau misalnya kita bingung, bisa tinggal di copy paste yang sesuai dengan yang kita butuhkan di lembaga kita. Kemudian E6 juga seperti itu ya. Saya kasih contohnya satu saja ya, karena nanti akan lama banget nih video ya. Setelah selesai lembar INB-EKT, tadi kan kita 4 ya, D2, D3, E6 sama E4. Dibuat dulu ya Bapak Ibu. Kalau sudah, kita lanjut ke lembar EKAS. Di lembar EKAS isinya kegiatan benahi EKT, kemudian kegiatan EKAS. Berarti dari INB-EKT tinggal kita kopikan yang benahi dan EKAS-nya. Ya, kita blok saja biar cepat ya. Kalau misalnya ini kan contohnya cuma 2. Kalau banyak tinggal blok ke bawah, kemudian kita copy, kemudian langsung kita klik satu kotak paling atas, tinggal kita pastekan. Jadi cepat ngerjainnya ya. Selanjutnya ini yang kita pilih adalah pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran. Berarti yang kita lakukan adalah diskusi internal ya di lembaga, di sekolah. Yang kita butuhkan apa kok diskusi? Bisa misalnya konsumsi atau bolpen atau buku ATK lah gitu. Saya kasih contoh konsumsi saja ya. Jadi konsumsi kegiatan diskusi internal. Kita sebutin berapa gurunya, misalnya 4 guru ya. Jumlah itu mau berapa kali melakukan diskusi internal terkait dengan inovasi. Misalnya 1 semester 5 kali cukup kali ya, atau 1 semester 3 kali. Soalnya tergantung
uang BOP yang akan kita dapat sih. Kalau misalnya uang BOP-nya banyak mah bisa kita anggarkan banyak kali, tapi kok BOP-nya sedikit ya kita anggain sedikit. Anggap saja BOP-nya sedikit ya. Jadi kita anggain 3 kali 1 semester. Berarti 1 tahun 6 kali. Satuannya kali ya. Selanjutnya harga satuan. Harga satuan ini kan sudah ditulis 4 guru. Kalau konsumsi dilihat masing-masing daerah ya. Kalau di Bogor ini per guru konsumsi per hari itu 50.000. Jadi kalau 4 guru 200.000 ya. Nah, nanti otomatis akan ke Jumah. Kebutuhan untuk diskusi internal 1.200.000. Kemudian selanjutnya yaitu partisipasi di komunitas belajar antar satuan atau kegiatan gugus. Nah, kalau kegiatan gugus biasanya kan suka kita iuran berkonsumsi. Ya sudah, kita anggarin juga konsumsi kegiatan pertemuan gugus. Konsumsi kegiatan pertemuan gugus. Nah, berapa orang? 4 guru. Kemudian kalau pertemuan gugus berapa kali? Misalnya sebulan sekali. Jadi 1 tahun 12 bulan. 12 bulan. Selanjutnya setiap kali pertemuan konsumsi 4 guru berapa? Kalau 50 per orang jadi 200.000. Nah, untuk kegiatan gugus itu kita butuh 2.400.000. Baru dari 2 komponen ini sudah membutuhkan dana 3.600.000. Makanya tidak semua yang di RBEKT itu bisa kita anggarkan di sini, terutama bagi yang lembaga dengan jumlah siswanya sedikit, otomatis kan BOP yang didapat juga sedikit. Belum lagi nanti kebutuhan untuk pemberian makan tambahan, pertemuan orang tua murid, itu yang paling penting kan itu ya. Kemudian buat kebersihan, kemudian ATK guru, kemudian misalnya mau memberi APE buat anak. Jadi kita pilih prioritaskan mana prioritas kebutuhan lembaga, disesuaikan IRB dan NKT. Demikian tadi cara kita mengakses rapot pendidikan dan mengunduh lembar perencanaan berbasis data atau PBD di rapot pendidikan. Kemudian juga bagaimana caranya kita mengisi lembar perencanaan berbasis data tahun 2023. Semoga bermanfaat. Apabila ada saran dan kritik, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share video ini dan subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya mendapat notifikasi ketika kami mengupload video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.